Halo Nafasa, kembali lagi nih. Belum kembali lagi sih sebenarnya. Ini episode pertama sama aku, yaitu aku Nafis, selaku mahasiswa ilmu pemerintahan di angkatan 25 yang akan membersamai kalian di podcast-podcast selanjutnya, podcast-podcast Cakrawala ini. Nah, di sini aku mau menghadirkan eh, salah satu narasumber yang juga dari bagian dari ilmu pemerintahan dan juga mungkin sangat berjasa ya bagi ilmu pemerintahan itu sendiri. Dan langsung saja kita kenalkan, inilah dosen tercinta kita, yaitu Bapak Mayuko. Halo. Bentar, nafas apa itu nafas? Nafas itu kabinetnya ini Pak, kabinetnya Himap tahun ini. Tahun Oh, oke 2026. oke oke. Nama Ya, kabinetnya. ya kabinet Renafasa. Oh, oke Gitu. oke. Kabinet merah putih. Gitu. Oke oke. Keren. Ya, itu. Nah, di sini mungkin bersama Pak Mayuko kita akan membahas banyak banyak keperluan untuk mahasiswa pemerintahan untuk melanjutkan jenjangnya mungkin atau mempersiapkan dirinya untuk nantinya benar-benar siap ke dunia yang lebih luas gitu Pak. Nah, eh, saya langsung tanya saja ya. Di sini kan Bapak juga berpengalaman sebagai dosen juga, berpengalaman juga di bidang-bidang pemerintahan, di bidang-bidang politik gitu. Nah, sebelum kita masuk ke politik dan pemerintahan, kita mungkin tanya untuk mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini ada program yang namanya kan KKN. Nah, kira-kira menurut Bapak untuk KKN itu sendiri di eh, tahun ini itu masih di zaman ini ya masih masih relevan atau tidak untuk keberlanjutan studi mahasiswa? Oke. Terima kasih Mas Nafis. Jadi gini teman-teman. Kebetulan kan saya juga pernah menjadi mahasiswa kayak kalian. Kebetulan saya ini alumni ilmu pemerintahan juga. Jadi saya angkatan kedua di pemerintahan visi publik. Sebenarnya kalau KKN menurut saya itu sangat masih diperlukan ya. Jadi kebetulan kita beruntung di UB itu ada banyak sekali mekanisme KKN ya. Misalkan teman-teman bisa ikut MMD di apa namanya yang dihandle oleh rektorat. Lalu kalau di FISIP sendiri ada FISIP Bakti Desa. Nah ini sebenarnya kalau FISIP Bakti Desa ini sudah tahun ketiga ya, sudah tahun ketiga. Nah kalau kita ngomong relevan, sebenarnya KKN itu akan terus relevan menurut saya, terutama pada perkembangan zaman saat ini ya, teknologi informasi, globalisasi dan sebagainya. Karena sebenarnya KKN itu kalau di kita FBD itu bukan hanya formalitas untuk administrasi akademik semata saja tidak, tapi justru di dalamnya itu ada beberapa aspek yang mungkin menjadi bekal kita. Karena di KKN itu kan teman-teman akan terjun ke suatu tempat atau ke desa misalkan, yang itu bisa dikatakan hampir 90% kulturnya berbeda dengan kultur teman-teman mahasiswa atau lingkungannya lah. Paling kalau lingkungan pasti akan sangat berbeda kan seperti itu ya. Nah sehingga di situ dan juga teman-teman tidak sendirian gitu. Teman-teman kan pasti berkelompok. Misalnya di FBD ini kan bisa sampai 20 mahasiswa kan berkelompok ya. Nah sehingga di situ yang pertama pasti akan terasah itu terkait leadership. Jadi terkait leadership, bagaimana kepemimpinan kita, termasuk dalam memanage atau juga termasuk manajemen tim ya, termasuk memanage bagaimana kita menyatukan visi dari banyak kepala itu tadi untuk bisa memberikan sebuah program yang akan berdampak atau nyata untuk masyarakat desa misalnya seperti itu. Itu yang menurut saya sangat dasar dibutuhkan dalam proses KKN dan FBD itu. Lalu berikutnya yang kedua tentu terkait validasi teori ya. Kita kan terlalu banyak belajar teori di kelas, sehingga teori yang selama ini kita peroleh misalkan dari buku, kita pelajari baca dari jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya, itu kita akan melihat bagaimana relevansinya pada level paling grassroots di masyarakat. Karena kan kita kan di ilmu sosial juga di
prodi ilmu pemerintahan. Nah, sehingga kan kita kalau di pemerintahan itu kan dia kan akan banyak berpengaruh atau berkecimpung dalam proses kebijakan ya. Iya. Kita pasti akan bertemu dengan pembahasan kebijakan, sehingga menurut saya melihat relevansi itu pada level grassroots itu seperti apa. Nah, itu teman-teman hanya akan mendapatkan ketika teman-teman terjun ke lapangan kan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nanti akan tugas akhir misalkan atau skripsi, tapi kan hanya pada satu bidang di lini tertentu saja. Tapi kalau di desa itu kan sangat dinamis dan juga sangat kompleks kan, karena di situ terkait isu sosial, isu ekonomi, isu politik, dan berbagai macam isu itu akan ada di desa kan seperti itu. Nah, sehingga saya rasa itu akan sangat menarik untuk teman-teman ketika menjalani KKN atau kuliah kerja nyata atau kalau di kita FBD itu ya. Nah, lalu yang ketiga menurut saya yang juga sangat penting itu bagaimana kita mewujudkan kontribusi kita dan memberikan dampak ke masyarakat kan gitu. Percuma kita belajar di kelas ruang-ruang kampus, kita terlalu banyak membahas terkait akademik, teori dan lain sebagainya, tapi tidak ada kebermanfaatannya untuk masyarakat. Nah, ini kan akan celaka bagi kita sebenarnya. Sehingga KKN itu memberikan kesempatan kita bagaimana kita bisa memainkan peranan kita sebagai mahasiswa, misalkan katanya kan mahasiswa kan agent of change dan sebagainya. Nah, itu kan harus diwujudkan ya, harus direalisasikan. Nah, termasuk sebenarnya KKN dan FBD ini menjadi media untuk teman-teman bisa bagaimana mewujudkan peranan-peranan yang bisa teman-teman lakukan agar membawa dampak bagi masyarakat seperti itu. Oke, Pak. Mungkin dari sini saya mengambil tadi kan ada Bapak menyebutkan lingkungan yang berbeda gitu ya. Nah, di mahasiswa sekarang itu fenomenanya marak justru pengennya mereka ini itu mengganti tugas KKN itu dengan tugas yang lain gitu. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana Pak untuk mengatasi masalah tersebut? Karena KKN itu kan di desa. Nah, biasanya desa itu ya orangnya terkenal di stigma kita kolot, gak bisa diajak kerjasama. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini justru memilih bukan KKN gitu, tapi menggantikan dengan tugas yang lain mungkin. Itu bagaimana? Ya, kalau saya sendiri kan justru itu akan celaka buat kita karena kita hanya menginginkan berada pada posisi zona nyaman saja kan gitu. Sehingga challenging pada diri kita itu kan nggak ada ya, dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi real di masyarakat ini seperti apa. Dan yang kita khawatirkan ketika itu tidak dilakukan ya ketika lulus akan kaget kan seperti itu, menghadapi berbagai model masyarakat seperti apa. Dan itu kan masih hanya pada stigma teman-teman ya. Padahal di di desa itu beberapa memiliki sebuah pemikiran yang sangat inovatif, yang sangat kreatif. Bahkan mungkin teman-teman itu, saya sering katakan ke teman-teman yang sedang KKN, kalian KKN itu tidak hanya datang dan sebagai kelompok yang merasa membawa sesuatu dan memberikan dampak, tapi sebenarnya kalian sedang menyerap banyak ilmu di desa itu kan gitu, seperti itu. Karena kalau kita ngomong desa itu kan sejak 2014 itu kan dia sudah memiliki atau bisa dianggap semi otonom ya, karena memang desa itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, kearifan lokal yang berbeda-beda, dan itu akan memperkaya kajian keilmuan kita sebenarnya, dan juga menambah jejaring kita. Nah, itu yang
yang penting untuk untuk bisa diingat oleh teman-teman. Jadi kadang di desa itu akan memunculkan ide-ide kreatif kita yang sebelumnya itu sama sekali tidak kita bayangkan. Oh ternyata itu di desa bisa seperti ini ya. Dan yang paling penting dari proses kita menghadapi berbagai tantangan dan dinamika di desa itu tentunya akan membawa kita pada fase proses pendewasaan kita ya. Karena kalau kita tidak, karena kan gini ya, saya sering sampaikan ke teman, sebenarnya kalian kuliah di jurusan apapun itu kan sama. Jadi yang paling perlu disadari di dalam bangku perkuliahan itu kan proses pendewasaan ya. Nah, setiap orang itu kan nanti akan jalannya itu akan berbeda-beda dalam proses pendewasaan itu. Nah, sehingga ketika KKN itu kalian akan menghadapi sesuatu yang mungkin belum pernah kalian hadapi dan akhirnya kalian akan mendapatkan skill baru dalam menghadapi dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, titik pendewasaan kan di situ ya. Orang dewasa itu kan bukan masalah usia, tapi dilihat bagaimana cara dia Penyelesaian. menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah kan gitu. Nah, sehingga disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk mengeksersis diri kita itu di titik itu. Mungkin tadi juga udah disampaikan ya, harus kita keluar itu dari zona nyaman gitu. Mungkin dari zona nyaman itu banyak perubahan gitu ya, kayak membawakan mungkin dampak juga, membawakan transformasi sosial untuk masyarakat juga gitu ya. Mungkin selama Bapak nih jadi mungkin dosen di pemerintahan atau mungkin terjun langsung ke masyarakat desa atau mungkin jadi DBL juga ya Bapak ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi bukti nyata gitu dari KKN ini bisa berhasil membawa transformasi sosial ke masyarakat gitu, terutama di masyarakat desa gitu. Oke, jadi gini sebenarnya ketika teman-teman berada di desa itu kan memiliki potensi yang luar biasa ya. Nah, potensi yang luar biasa itu kadang ada aspek-aspek yang masyarakat desa atau pemerintah desa itu masih memiliki keterbatasan. Jadi misalkan ada sebuah desa yang dia itu secara sumber daya misalkan, sumber daya alam itu sangat luar biasa, dia punya potensi pertanian atau mungkin perikanan atau misalkan punya potensi wisata yang luar biasa. Lah, cara mengembangkan, cara memanage, cara mengolah, kadang mereka sudah membuat manajemen yang bagus. Kadang mereka punya inovasi untuk mengolah yang bagus. Misalkan ya, kadang ada dia punya sektor perikanan, akhirnya mereka mulai membuat frozen food misalkan dan lain sebagainya. Tetapi proses marketingnya ya, itu kadang kurang misalkan. Mereka kurang memahami. Sehingga banyak teman-teman yang akhirnya mengambil peranannya karena teman-teman mahasiswa itu menguasai teknologi informasi. Semua pasti intens dengan media sosial kan seperti itu kan. Nah, akhirnya banyak yang akhirnya mengambil pada peran digital marketingnya seperti apa. Pemasarannya. Nah, pemasarannya seperti apa. Lalu bagaimana membranding. Teman-teman kan ada mata kuliah branding juga kan nanti kan. Nah, seperti itu. Lalu di sisi perencanaan itu seperti apa. Lalu kadang ada di satu desa itu bagaimana mematchkan kira-kira peranan antara pemerintah desa itu nanti akan mengambil peran di sisi apa, lalu lembaga masyarakat desa atau LMD-nya itu di sisi apa, misalkan lembaga masyarakat desa itu misalkan Karang Taruna, Pokdarwis dan sebagainya. Kadang mereka punya ego sektoral karena merasa yang paling berperan. Tapi dengan adanya teman-teman mahasiswa misalkan yang mereka belajar terkait manajemen kepemimpinan, lalu mereka belajar terkait struktural dan sebagainya. Nah, itu nanti akhirnya akan ada pembagian peran yang akan dibantu teman-teman. Lalu kira-kira pemerintah desa bisa mengambil peran ini, Pak Darwis bisa mengambil peran ini. Akhirnya kan mereka bisa menjembatani. Nah, sehingga itulah salah satu contoh bagaimana teman-teman selain memvalidasi juga mengimplementasikan hal-hal yang mungkin banyak dipelajari di kelas. Nah, sehingga di situ nanti kan ini
ini apa namanya bisa kita konsep seperti ini nih, bisa kita konsep seperti ini. Nah itulah kenapa FBD ini misalkan atau KKN itu terus dilanjutkan, karena ternyata ya memang ada beberapa titik yang mungkin dampaknya, kalau dampak pasti saya rasa semuanya akan memberikan dampak, tapi dampak itu apakah signifikan dan continue atau sustain, nah itu yang menjadi tantangan buat kita. Sehingga memang di FBD ini ada beberapa desa yang menjadi apa ya, menjadi desa binaan lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Ada beberapa titik yang mungkin itu menjadi pilot project dan akhirnya memang benar-benar bisa berkembang. Dan akhirnya ini akan terus dikembangkan. Misalkan kalau dulu FBD itu hanya di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, sekarang menambah di Kabupaten Blitar sampai ke Lombok misalkan. Nah itu kan sebenarnya untuk memperluas jejaring kita dan juga untuk memperluas bagaimana kita bisa membawa dampak manfaat bagi masyarakat luas. Seperti itu. Nah, mungkin tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, kalau KKN itu mungkin bisa continue kalau misal ya pengolahannya jelas, terus dari mengatasi ego sektoral antara pemerintahan desa dengan mahasiswa-mahasiswa KKN itu juga terlaksana dengan baik gitu ya mengatasinya. Nah, kira-kira ada nggak Pak trik untuk mencapai agar semua, mungkin di semua mahasiswa KKN itu ingin mencapai dampak yang sama gitu, dampak yang kontinu gitu. Tapi ya karena terhalang ego sektoral dan lain-lain itu, akhirnya mereka tidak bisa gitu, tidak bisa meneruskan. Akhirnya di stop di 1 bulan itu, selanjutnya tidak bisa dilanjutkan gitu, Bapak. Oke, kalau saya mesti kalau di teman-teman KKN yang di FISIP itu kan pasti kita akan melakukan pembekalan dan kita mengarahkan untuk teman-teman bisa melakukan social mapping ya. Nah, social mapping itu sebenarnya data awal gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami potensi dan permasalahan yang benar-benar ada di desa. Ya kita kalau ingin memberikan dampak itu kan harus memahami itu dulu kan. Pertama itu. Lalu yang kedua, fungsi social mapping itu bagaimana kita bisa, nah saya sering mengarahkan ke teman-teman atau mahasiswa bimbingan saya misalkan, 1 minggu pertama itu kalian tidak usah bahas project gitu. Jadi project itu kan kalian sudah punya bekal ya. Jadi konsep sudah kalian buat, apa namanya, proposal projectnya sudah dibuat, berarti kan kalian sudah punya bekal. 1 minggu pertama itu kalian lakukan bonding dengan masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalian datang itu jangan sebagai individu yang merasa misalkan lebih melek teknologi atau lebih modern misalkan, atau bahkan tadi misalkan memandang bahwa masyarakat desa itu kolot, jangan seperti itu. Tapi kalian coba apa namanya melebur ke masyarakat, kalian bonding. Makanya teman-teman itu saya sampaikan, kalian jangan terpaku pada project. Jadi yang penting project inti itu kalian sudah pahami dan sudah punya rencana yang akan kalian lakukan, sehingga 1 minggu pertama itu yang penting kalian diterima di masyarakat desa. Itu kan diterima itu kan ketika teman-teman bisa melakukan bonding atau melebur dengan masyarakat ya. Sehingga makanya kalau teman-teman memperhatikan medsosnya teman-teman FBD ya, mungkin Mas Ketua Departemen ini kan juga FBD ya, saya terbaik. Itu pasti ada yang ikut tahlilan, ada yang ikut pengajian, kan gitu. Itu bagus itu. Itu salah satu media yang sangat bagus. Makanya karena di situ kalian sebenarnya bentuk masyarakat menerima kalian itu ketika dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas itu kan gitu. Aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan desa kan gitu. Nah, dari situ akhirnya kan kalian akan memahami. Pertama, karakteristik masyarakat, kulturnya seperti apa, sehingga kalian nanti dalam melaksanakan proyeknya itu kalian akan diterima kan gitu. Kan percuma kalian bikin proyek muluk-muluk, nggak usah ngomong masalah masalah anggaran. Meskipun kalian punya anggaran 1 miliar tapi kalian tidak diterima masyarakat kan juga percuma kan gitu. Nah, sehingga seberapapun kita pasti punya keterbatasan tentunya.
Sehingga kita harus menurunkan ego kita dan kita berusaha melebur memahami bagaimana karakteristik masyarakat itu. Nah, sehingga nanti perlahan di minggu kedua, minggu ketiga itu proyek itu mulai dijalankan kan sudah enak. Bonding sudah dapat, kan ya, masyarakat sudah enak. Ayo. Seperti itu. Akhirnya itu pasti akan membawa dampak. Pasti. Saya sering sampaikan ke teman-teman, tingkat kesuksesan kalian KKN itu bisa dilihat dari ketika kalian pamit pulang, masyarakat merasa kehilangan atau keberatan kalian pulang, itu berarti kalian sukses. Kalau masyarakatnya malah seneng-seneng ya berarti itu perlu ditanyakan. Banyak teman-teman di desa itu ketika pamit pulang itu dibuatkan acara sama masyarakat desa itu. Nah itu kan berarti bukti bahwa kita benar-benar keberadaan kita itu bisa dirasakan betul meskipun waktunya ya 1 bulan. Singkat. Itu pertama. Lalu yang kedua sebenarnya FBD atau KKN itu tidak hanya kita memandang satu momentum pada 1 bulan itu. Ada beberapa teman-teman mahasiswa itu yang melanjutkan sampai ke tugas akhirnya. Jadi tugas akhirnya itu juga di desa itu sampai lulus desa itu, bahkan setelah dia lulus dia akhirnya bekerja di misalkan beberapa korporasi atau apa ya tetap nyambung. Nah akhirnya ini kan kontinuitasnya kan sustainable-nya kan terjaga. Nah ini yang apa ya akan kita dapat ketika kita itu di KKN itu. Oke, mungkin ini saya melanjutkan pembahasan saja Pak ya. Nah tadi kan kita Bapak sudah menjelaskan soal korporasi akhirnya continue gitu. Nah soal korporasi ini juga mahasiswa juga bingung Bapak. Nah di sini kan pasti di mahasiswa itu ada program magang. Nah mahasiswa tuh lebih memilih magang terkadang karena mereka merasa kalau kontinuitas di magang itu bisa bisa menjamin lah daripada di KKN gitu. Oke, jadi kalau menurut saya sih keduanya penting ya, sehingga memang di semester 4 itu kan biasanya teman-teman akan KKN, lalu di semester berikutnya itu kan nanti akan ada program magang MBKM ya. Kalau nggak salah di kampus kita itu ada 2 skema magang, yang pertama MBKM, yang kedua magang mandiri. Nah ini memang sangat ini ya, perubahan kurikulum itu kan kadang kalau dalam setahun menterinya ganti 2 kali kan kurikulumnya berbeda. Jadi tapi sepertinya program magang itu pasti disuguhkan oleh pemerintah. Karena memang itu untuk mengasah soft skill-nya teman-teman. Jadi dan juga menambah networking-nya teman-teman. Sehingga menurut saya kedua itu diperlukan. Memang kalau dulu zaman saya itu tidak ada KKN. Tapi programnya program magang. Nah, tapi saya rasa ternyata kedua itu antara KKN dan magang itu memang diperlukan. Nah, di magang itu saya sering menyampaikan ke teman-teman, ketika teman-teman mau magang, saya menyarankan teman-teman sudah punya gambaran. Kan magang itu kan nanti sekitar semester 6-an lah, kira-kira gitu, 5-6 lah. Nah, teman-teman harus punya gambaran kira-kira akan membuat tugas akhir atau skripsi itu apa. Itu. Sehingga nanti ketika magang itu teman-teman menyesuaikan itu. Misalkan ingin magang terkait di tata kelola pemilu misalkan. Ya magang lah di KPU misalkan. Lalu pengen magang terkait atau misalkan pengen tugas akhir membahas terkait policy, maganglah di beberapa kementerian pemerintah daerah itu kan bisa. Nah sehingga dalam proses magang itu teman-teman sudah sambil mengambil data awal kan gitu. Nah kalau kita memanage itu dengan baik, magang kita sambil observasi kan, magang itu kan kita kan melebur menjadi bagian pada satu institusi ya. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan data awal, disusun
setelah membuat laporan magang, ujian magang, teman-teman bisa menyusun proposal kan gitu. Sehingga di semester 6 misalkan nanti ada mata kuliah desain riset namanya. Teman-teman akan ada percepatan terkait plotting dosen pembimbing dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan bisa percepatan teman-teman. Sehingga nanti ketika setelah sempro, judul disetujui, sempro, ya teman-teman tinggal kembali ke instansi magangnya mengkonfirmasi data itu. Nah, itu kan akan ada percepatan di situ kan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke skripsi ya Bapak. Nah, pastinya kan di magang dan KKN ini ada perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Nah, kira-kira untuk perbedaan sendiri Bapak, di magang itu seperti apa, di KKN itu seperti apa. Nah, nanti untuk nilai akademik juga mungkin bagi mahasiswa ini kan mempertanyakan juga ya, bagaimana nilai akademik yang diperoleh oleh KKN dan nilai akademik yang diperoleh oleh program magang ini itu bagaimana? Oke, kalau nggak salah kan memang di masing-masing itu antara KKN dan magang itu kan nanti akan dikonversikan ya. Ada konversinya kalau nggak salah. Nah, nanti saya kurang paham betul terkait proses akademik dan konversi SKS itu sebenarnya. Tapi menurut saya kalau dari sisi pembekalan diri dalam proses magang itu teman-teman akan lebih kepada mengasah soft skill dan juga membangun jaringan. Nah, itu yang sangat penting. Jadi banyak teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan itu ketika magang dia akhirnya kan yang pertama soft skill-nya akan terasah. Yang kedua kemampuannya itu akan terlihat. Nah, dari situ akhirnya kalau dia pintar membangun jaringan, dia akan bisa meneruskan karirnya dari proses magang itu. Ada teman-teman yang misalkan magang di Senayan misalkan, terus akhirnya sekarang menjadi tenaga ahli fraksi. Itu kan juga banyak. Ada yang teman-teman magang di pemerintah daerah, lalu akhirnya sekarang menjadi tenaga ahli pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Jadi setiap tahapan proses akademik tadi, mulai KKN, magang, skripsi, itu jangan dipandang sebagai sebuah formalitas akademik yang harus dilalui. Tapi ini adalah proses pembentukan karakter diri kita, juga pengembangan diri kita. Nah, yang harus dipahami di situ. Jadi ketika itu kita lakukan, ya teman-teman tidak akan kesulitan dalam mengembangkan atau dalam membentuk jenjang karirnya teman-teman. Karena kita ini kan belajar dalam lingkungan ilmu sosial ya, sehingga networking itu sangat penting, kan gitu. Kalau teman-teman mungkin di fakultas kedokteran misalkan, ya itu kan sudah jelas, teman-teman tinggal cari rumah sakit kan gitu kan. Tapi kalau kita kan enggak, jadi kan sangat luas akhirnya. Kita kalau tidak membiasakan diri untuk berjejaring ya mati kutu gitu. Sehingga akhirnya tadi yang paling penting adalah kita memahami kita itu bisa berperan di bidang apa, kemampuan kita itu kira-kira kelebihan kita itu di titik mana. Nah, itu kita tunjukkan. Kalau kita merasa belum punya kelebihan, ya kita asah soft skill kita belajar di situ. Nah, itu yang paling penting. Karena nah ini yang harus dipahami teman-teman, karena gini, kalian lulus S1 sarjana ilmu pemerintahan misalkan, ya kalau orang kan nggak peduli kalian itu sarjana ilmu pemerintahan atau apa, kan yang dibutuhkan kalian bisa apa kan gitu. Sehingga jangan mentang-mentang menjadi sarjana terus lulus minta kerja gaji 2 digit itu kan nggak iso. Sehingga untuk meraih itu kan kita harus menunjukkan diri kita. Saya pernah, ini pengalaman pribadi ya, jadi saya pernah mencoba itu menawarkan diri menjadi sopir.
di seseorang agar dia tahu misalkan kita itu punya kelebihan apa. Nah, dari menjadi sopir itu ya mungkin kalau kebanyakan dari kita ngapain kita apa namanya kuliah lama-lama. Ya sudah lulus S1 misalkan kuliah. Iya. Itu proses itu saya lakukan ketika saya S2. Hmm. Ngapain kita ini calon magister Jadi sopir. kan menurunkan grade jadi sopir kan Iya. gitu kan. Tapi kan yang dipandang tidak seperti itu. Jadi saya menawarkan diri menjadi sopir agar saya bisa berdiskusi dengan orang itu dan akhirnya orang itu tahu cara berpikir saya seperti apa. Dan akhirnya, oh mas, sampai nyapu kok ngapain kok nawar-nawarin diri jadi sopir? Sudah, kamu masuk tim saya aja. Dia punya consulting. Nah, akhirnya seperti itu kan. Jadi kalian harus menunjukkan kalian itu bisa apa. Tapi bukan ini ya, bukan over ya. Tapi kita kan punya cara. Nah, soft skill tadi kan kita dapat ketika KKN, ketika magang, cara berkomunikasi, cara membangun jaringan. Kita dapatkan dari situ kan. Kalau nggak lewat situ kita mau lewat mana? Ketemu masyarakat luas, ketemu berbagai macam orang, ketemu berbagai stakeholder misalkan. Itu kan dari proses kita magang, kita KKN kan gitu. Dari situ kan kita akan bertemu banyak orang dan akhirnya kita kalau ngomong dengan orang yang levelnya seperti ini, itu kita harus bersikapnya seperti apa kan gitu ya. Kalau dengan masyarakat kita harus seperti apa caranya. Nah ini kan kita harus menguasai semua. Nah, kalau nggak gitu ya dan ini kan tidak ada di bangku kelas, di ruang kelas kan nggak ada kan. Nah, di ruang kelas kan nggak ada, sehingga itu kesempatan kita untuk mengasah soft skill kita. Jadi jangan terlalu overconfidence, terus jangan terlalu merasa bahwa kalian S1 itu sudah sangat sarjana itu sudah sangat berkompeten untuk mendapatkan salary yang tinggi kan gitu ya. Orang kan nggak butuh itu kan gitu. Sampai sarjana S1 di UB misalnya, meskipun UB punya nama, tapi kalau kalian nggak bisa apa-apa ya nggak akan dipakai kan gitu kan. Nggak bersaing juga. Kan karena kan kalian apalagi Gen Z itu kan tantangannya cukup banyak menurut saya kan gitu. Nah, sehingga mengeksersis diri, men-challenging diri itu hal yang perlu dilakukan untuk mengasah soft skill kita dan membangun jaringan kita. Itu yang paling penting. Nah, mungkin saya masuk ke kegiatan aja ya Pak ya. Nah, di program KKN ini kan kita sudah tahu gitu ya, untuk kegiatannya apa aja, mungkin program untuk masyarakat desa, lalu tadi caranya dengan melebur dengan masyarakat seperti ikut aktivitas masyarakat, tahlil, mungkin nanti di Agustusan mungkin. Nah, kalau di magang ini tuh masih banyak kita membahas stigma lagi ya Pak. Nah, stigma yang muncul juga gitu di mahasiswa. Mungkin nanti aku magang cuma jadi tukang antar fotokopi. Nah, aku nanti magang cuma suruh ini. Nah, kira-kira untuk mencapai agar tidak terjadi hal-hal itu dan tadi juga Pak menyebutkan akhirnya continue bisa menjadi tenaga ahli fraksi atau tenaga ahli di kementerian tertentu gitu ya. Nah, kira-kira ada triks atau bagaimana kita mempersiapkan diri akhirnya berkembang dan siap untuk masuk memang ke dunia magang dan kontinunya baik gitu. Ya, nah itu tadi sebenarnya perlu strategi itu tadi ya, sehingga memang di dunia magang itu yang pertama kita harus menurunkan ego, ya jangan menjadi orang yang merasa bisa terus gengsi, itu harus dilepas semua hal-hal itu. Nah, kalian akan digunakan atau akan dilibatkan atau tidak dalam proses pada instansi tempat kalian magang. Itu kan tergantung kalian bisa menunjukkan skill kalian atau tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi kan gitu. Sehingga misalkan kalian ditempatkan pada satu bidang ketika magang, itu yang pertama jangan terkurung pada satu bidang tersebut. Itu kan kesempatan kalian untuk mempelajari banyak hal. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kalian hanya disuruh fotokopi atau tidak. Itu kan tergantung orang
melihat kalian. Ya. Kalau kalian itu proaktif, misalkan kalau saya dulu kan, Bu kira-kira apa yang bisa saya bantu, kan seperti itu. Kalau kita nggak jemput bola, Ya. kan 1 bulan magang itu bisa saja hanya disuruh duduk aja. Jadi ada yang magang itu hanya berangkat jam 8, terus jam 4 sore pulang di kantor mau YouTube pantau, ya ono. Karena tidak proaktif. Nah orang itu kan akan segan ya menyuruh kita ketika atau melibatkan kita ketika kita itu tidak proaktif. Nah ini harus teman-teman ingat betul. Sehingga kalau saya mesti menyampaikan ke teman, karena kalau magang ya seperti teman KKN tadi, di satu kantor itu minggu pertama itu kalian amati. Ya. Jadi iki kepala dinas itu karakternya seperti apa, kepala bidang itu karakternya seperti apa. Terus di satu ruangan atau di satu kantor itu kan pasti semua karakter orang pasti ada. Dan pasti ada yang friendly kan gitu. Nah, coba bonding dengan orang-orang itu. Terus kira-kira yang berpengaruh yang bisa mengantar kalian untuk mengenal orang-orang ini siapa? Untuk continue. Nah, seperti itu. Nah, itu kan teman-teman harus pelajari, harus mapping dulu kan. Kalian baru datang itu mapping dulu. Mapping aja, terus setelah itu nanti mulai join in. Bu, saya bisa bantu apa? Pak, saya bisa bantu apa? Nah, setelah itu kan mereka akhirnya akan melihat hasil pekerjaan kita kan. Kalau kita tidak menawarkan diri, kita tidak jemput bola, dari mana orang tahu kan gitu. Ya wes, masih itu magang cuma duduk depan komputer menengah ya wes kan gitu. Karena yang dikerjakan di satu instansi itu kan pekerjaan rutinitas kan gitu ya. Sehingga ya tanpa ada kalian itu ya mereka sudah bekerja seperti itu kan, rutinitasnya seperti itu. Sehingga kita yang harus jemput bola. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu? Kadang kan orang kantor itu kan, terus Mas pulang aja gitu, gak apa-apa, kan penting harus absen gitu, kan gitu. Nah, karena kan berarti kan kita tidak ada fungsinya di sini. Mereka tidak bisa merasakan kehadiran kita. Nah, agar mereka itu merasakan kehadiran kita ya dari kita jemput bola itu tadi. Ada beberapa teman-teman yang akhirnya dengan proses itu bisa menunjukkan skillnya, bisa memberikan inovasi pada institusi itu, ya akhirnya itu yang biasanya continue itu seperti itu. Oh, anak ini akhirnya kita teman-teman instansi akhirnya lihat, oh anak ini cekatan, anak ini tidak perhitungan, anak ini disuruh apa-apa, inisiatifnya tinggi. Nah, orang kan pasti akan melihat itu di tempat magang itu akan melihat inisiatif, kreativitas, dan juga kedisiplinan kan itu ya. 3 itu kan pasti akan dilihat oleh mereka. Nah, sehingga ketika itu kalian lakukan ya banyak kakak-kakak kalian tuh yang akhirnya continue. Ada beberapa yang sampai ditahan di tempat magang, tidak boleh pulang, masih butuh bantuan sih kan gitu. Karena merasa sangat terbantu kan berarti kan seperti itu. Sehingga itu tadi jangan gengsi, jangan merasa menurunkan ego dan sebagainya. Nah, itu kalau kalian bisa lakukan ya bisa keberlanjutan nantinya dan juga kalian akan mendapatkan peluang karir di situ. Setelah tadi kan kita membahas banyak tentang KKN, tentang magang. Nah, mungkin ini langsung ke poin yang paling penting untuk mahasiswa itu. Untuk merealisasikan continue di sini kan perlu yang namanya skripsi dulu. Jadi kan di skripsi dulu nanti banyak gitu ya tahapan-tahapannya, mulai dari membuat judul, terus judul pun nanti mungkin banyak revisinya atau banyak kurangnya atau apa. Nah, mungkin kita membahas dasar skripsi dulu ya Bapak ya. Mungkin ketika nanti menentukan judul dan dikonversikan oleh KKN dan magang itu, kira-kira nanti kita cara menyampaikan ke mungkin dosen pembimbing atau apa itu bagaimana? Jadi menentukan judul skripsi itu yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi minat kalian. Minat kalian itu kan nanti akan bisa mulai dirasakan ketika kalian mendapatkan berbagai mata kuliah. Kan kita kan akan mendapatkan banyak mata kuliah yang
ada mata kuliah analisis kebijakan, ada mata kuliah desain perencanaan misalkan, ada mata kuliah terkait kepemiluan. Di situ kan nanti kalian akhirnya bisa mengidentifikasi, wah aku tertarik di bidang ini nih, aku tertarik di bidang ini. Terus setelah itu selanjutnya kalian mencari dosen-dosen di ilmu pemerintahan itu kan sudah terbagi di bidang kompartemen ya. Kalau nggak salah ada 3 kompartemen. Ada yang terbaru saya lupa. Yang jelas ada yang tata kelola kebijakan, ada yang tata kelola pemilu, lalu kelembagaan atau apa gitu ya. Nah nanti teman-teman mungkin bisa cari info. Nah dari situ kan teman-teman nanti akan bisa membayangkan kira-kira akan dibimbing siapa gitu ya, kan gitu. Nah, dari situ itu sebenarnya mulai proses diskusi judul itu di situ kalau saran saya. Jadi misalkan sudah nyaman dengan Pak Jos misalkan, diajak diskusi enak misalkan. Nah, coba diskusi dengan Pak Jos atau Bu Tia atau Bu Restu misalkan, atau Pak Zaki, ada Mas Nabil, banyak sekali kan. Ada Bang Muhtar, ada Pak Lukman. Nah, sehingga di situ kan, atau misalkan kalau kajian tentang desa nanti ada Bu Irma, bahkan ada Pak Andi lah, itu kan nanti teman-teman coba diskusi ya, kalau cocok lah nanti kan dari situ kan teman-teman sudah bisa membayangkan, oh nanti saya KKN akan saya tawarkan project ini mulai itu ya, terus nanti saya akan magang di sini dan mohon arahan untuk dibimbing dosen ini misalkan. Nah kan gitu. Nah itu memang harus diidentifikasi sejak dini. Jadi saya menyarankan ya teman-teman mulai semester 4 itu sudah mulai memikirkan proses tugas akhirnya, karena proses setelah KKN terutama mulai magang ini kalau saran saya sudah berkelanjutan dengan tugas akhirnya, biar cepat ya prosesnya. Biar prosesnya cepat dan berkualitas kan gitu. Sehingga itu nanti akan berpengaruh pada ketika teman-teman lulus. Jadi ketika teman-teman lulus itu akhirnya punya keahlian bidang tertentu yang teman-teman miliki, kan gitu. Nah ketika teman-teman punya bidang keahlian, ya teman-teman akan percaya diri untuk bisa menunjukkan skillnya teman-teman itu tadi, kan gitu. Jadi memang kita harus fokus di satu bidang yang itu menjadi minat kita. Meskipun itu nanti kita tidak bisa mengurung diri pada bidang tertentu ya, tapi setidaknya ada bidang keahlian yang itu sudah menjadi keahlian kita gitu, yang itu nanti bisa kita tonjolkan, yang nanti itu bisa menjadi skill yang bisa kita jual lah kepada apa namanya instansi, kepada korporasi dan lain sebagainya. Karena ilmu pemerintahan itu kan lulusannya tidak hanya pada instansi pemerintahan, tapi bisa di corporate, bisa di NGO, bisa di bidang politik, sangat luas. Justru ilmu pemerintahan itu sangat luas sekali menurut saya. Nah, sehingga teman-teman harus melakukan identifikasi minat dan skill pada dirinya itu mulai semester 4 itu harus sudah, saya rasa sudah harus diidentifikasi. Mulai dari mungkin program-program KKN, dari magang. Nah, kira-kira mungkin yang Bapak temui ya sebagai mungkin juga dosen pembimbing juga untuk mahasiswa pemerintahan gitu ya. Mungkin ada nggak sih Pak saran atau juga temuan-temuan judul gitu yang mungkin bisa digunakan untuk referensi mahasiswa seperti saya, mungkin seperti teman-teman yang ada di sini gitu, untuk nanti menyiapkan skripsinya. Ya, kalau judul saya rasa saya tidak bisa memberikan referensi karena di government science itu judul sangat kaya dan sangat luas. Sehingga saya hanya menyarankan itu tadi, teman-teman melakukan identifikasi minatnya di mana. Dan kita bersyukur di prodi pemerintahan itu berbagai bidang itu sudah ada dosennya atau sumber daya manusianya. Mulai dari kajian pemilu misalkan, kajian politik lokal, bahkan hal-hal yang sampai teknis ya, misalkan di analisis kebijakan, di perencanaan itu kan sudah ada
dosen dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk membimbing teman-teman. Ya. Sehingga itu yang harus teman-teman lakukan awal, mengidentifikasi ya minatnya kira-kira apa, lalu nanti akan menemukan kira-kira dosen siapa yang akan dipilih untuk yang teman-teman nyaman lah untuk berdiskusi, nyaman untuk berdiskusi dengan beliau. Nah itu yang saran saya, strateginya seperti itu biar teman-teman bisa melakukan percepatan. Jadi segera dituntaskan tugas akhirnya ya kan, nanti segera menuju proses selanjutnya, baik itu nanti teman-teman akan berkarir atau akan lanjut sekolah atau berkarir sambil lanjut sekolah. Nah itu kan sangat seru ya, asik ya malah. Saya rasa itu Mas Nafis ya. Jadi yang dibutuhkan yang paling penting dari semua ini adalah kemauan teman-teman untuk bisa mengasah skillnya teman-teman itu. Karena kalau teman-teman tidak mengasah soft skillnya, tidak mau men-challenge dirinya sendiri, ya teman-teman akan kalah di dunia pertempuran ini kan gitu. Karena atmosfer kompetisi ketika teman-teman lulus itu kan sangat tinggi, sangat kuat atmosfer kompetisinya. Kalau teman-teman tidak punya bekal apa-apa ya selesai. Kan gitu. Mungkin itu Mas. Mohon maaf kok, saya tanya lagi. Kira-kira kan dalam skripsi itu nantinya akan ada pengolahan data atau apa. Nah, kira-kira di dalam skripsi itu banyak data dari KKN atau dari magang, Bro? Karena ya kita masih bingung gitu. Kira-kira yang baiknya untuk diambil data itu dari program yang mana nih? Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya mata kuliah desain riset ya. Oh iya. Desain riset kan nanti teman-teman akan mulai belajar terkait metodologi penelitian dan lain sebagainya ya. Dari situ teman-teman akan menentukan kira-kira teman-teman itu, contoh ya, yang paling dasar atau yang paling sering dilakukan teman-teman adalah memilih antara kuantitatif atau kualitatif misalnya. Nah selanjutnya itu yang akan mengantarkan teman-teman bagaimana teman-teman akan menganalisis isu-isu yang atau tema yang akan diambil dalam skripsi. Kalau terkait data, tentu yang akan banyak itu kan mendapatkan data kan pada proses magang. Kalau teman-teman continue, kan gitu. Karena di proses magang itu kan teman-teman akan sambil observasi. Jadi proses observasi itu kan teman-teman akan mengamati bagaimana jalannya sebuah institusi ini berjalan atau organisasi kelembagaan ini berjalan. Lalu prosesnya seperti apa, problem solvingnya seperti apa, policy makernya seperti apa. Nah ini kan tentunya teman-teman akan mendapatkan banyak sekali insight atau data dari proses magang itu. Sebenarnya kalau kita ngomong kecuali, tapi bukan berarti di KKN itu tidak mendapatkan data sama sekali. Kalau teman-teman fokus kajiannya di desa ya, atau pemberdayaan masyarakat desa atau pemerintahan desa misalkan, tata kelola pemerintahan desa ya, teman-teman akan banyak mendapatkan data awal di proses KKN itu kan gitu. Dan di desa itu sekarang sudah sangat kaya sekali. Teman-teman beberapa proyeknya itu yang teman-teman ilmu pemerintahan ya, di KKN FBD itu dia membuat proyek membuat policy brief untuk pemerintah desa. Karena pemerintah desa itu kan sekarang bisa membuat peraturan kepala desa, gitu, atau peraturan desa atau perdes untuk kebijakan-kebijakan tertentu yang berada di lokal desa. Nah itu kan berarti teman-teman bisa membaca, oh saya bisa berperan di ini misalkan. Nah kalau itu nanti ternyata menarik, teman-teman bisa melanjutkan, oh iki aku bisa melanjutkan menjadi judul skripsiku misalkan. Nah misalkan analisis kebijakan terhadap dinamika perencanaan keuangan desa misalkan seperti itu. Itu kan berarti akan teman-teman akan berkecimpung di desa. Sehingga dari dua momen itu, bagaimana pandai-pandai kita mengidentifikasi kira-kira
kita tertarik pada minat apa, dan kita butuh menganalisis apa, sehingga kita bisa memaksimalkan setiap proses akademik yang kita lakukan itu. Nah, berarti itu kan kalau saya tarik poinnya, Bapak. Jadi untuk mendapatkan data itu kita menyesuaikan diri kita aja gitu, untuk tempatnya atau mungkin untuk ya keberlanjutan untuk skripsinya. Berarti menyesuaikan dari kita gitu. Nah, tapi kira-kira untuk pengolahan data ini, Bapak, kira-kira itu nanti ada ininya nggak, Pak? Ada apa kayak anjurannya atau bagaimana? Ada. Sehingga tadi saya sampaikan ada mata kuliah desain riset tadi. Nah, di mata kuliah desain riset tadi, teman-teman akan mempelajari betul bagaimana pengolahan data, lalu metodologi penelitian, itu kan akan disampaikan di situ. Bahkan teman-teman biasanya nanti akan mulai berproses. Kalau dulu di kelas saya, desain riset itu teman-teman sudah saya wajibkan membuat proposal skripsi. Jadi proposal skripsi itu, sehingga di kelas desain riset itu setiap minggu itu teman-teman akan berproses. Oke, di minggu pertama teman-teman sudah mulai menentukan judul. Itu yang memang untuk nantinya dipakai gitu. Betul. Nah, yang inilah maksudnya yang teman-teman yakini. Meskipun di situ nanti kebanyakan teman-teman masih misalkan punya 2 judul Mas ya. Jadi saya beri kesempatan sampai pertemuan ketiga Mas. Pertemuan ketiga teman-teman sudah memfikskan judul. Setelah itu sudah mulai membuat bab 1, bab 2, bab 3. Nah, makanya biasanya UAS-nya itu proposal skripsi, kan gitu. Nah, sambil sebelum UAS itu nanti biasanya sudah ada plotting pembimbing. Nah, dalam proses plotting pembimbing itu kan nanti akhirnya teman-teman akan mendapatkan desain pembimbing dan mendiskusikan judul ini seperti apa. Nah, judul ini nanti masih bisa ganti karena kan harus menyesuaikan dengan desain pembimbing. Ada penyempurnaan. Nah, memang ego kita nggak boleh ego dalam atau terlalu idealis dengan judul kita, karena kita menyadari desain pembimbing itu nanti akan memberikan penyempurnaan dan bekal yang mungkin untuk menyempurnakan tema yang akan kita bahas itu. Nah, sehingga nanti akan ada kesepakatan. Oh, pakai metode ini aja Mas. Judulnya nanti kalimat ini dirubah ini kan gitu. Nah, itu kan yang paling paham kan adalah desain pembimbing ya. Nah, itu nanti pada proses proposal. Nah, sehingga pembekalan dalam proses pengolahan data, metodologi penelitian itu nanti akan ada di mata kuliah desain riset itu. Selain itu nanti ada mata kuliah kalau nggak salah kualitatif itu kalau nggak salah ada mata kuliah. Tapi saya kurang tahu di kurikulum yang baru ini masuk atau tidak. Tapi meskipun kalaupun tidak ada, nanti biasanya lab itu akan melakukan pelatihan. Nah, selain itu kan ada laboratorium, misalkan di FISIP itu kan ada CESDA dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman sebenarnya bisa manfaatkan untuk proses pengolahan data itu. Jadi saya rasa fakultas itu berusaha bagaimana memfasilitasi untuk memaksimalkan karya teman-teman, termasuk dalam proses tugas akhir dan pembuatan jurnal. Di pemerintahan itu kalau nggak salah sudah dibuat jurnal mahasiswa. Nah, itu kan sebenarnya untuk mendorong teman-teman untuk sebelum tugas akhir misalkan itu mulai berkarya dalam menulis jurnal. Menulis jurnal itu kan sambil latihan ya. Sambil latihan. Atau juga nanti ketika skripsinya selesai, itu nanti kan pasti diminta untuk dijurnalkan. Kolaborasi dengan dosen pembimbingnya. Nah, itu dalam rangka meningkatkan budaya akademik di lingkungan mahasiswa FISIP, juga salah satu cara untuk mengasah soft skill-nya teman-teman dalam kemampuan menulis atau melakukan kajian-kajian ilmiah. Seperti itu. Oke, mungkin tadi kan juga udah membahas banyak ya, mulai dari fase KKN, mungkin fase keseriusan mahasiswa kan dimulai dari mungkin dari KKN, dari magang, terus akhirnya skripsi gitu, dan banyak memberi masukan gitu. Nah, kira-kira untuk netizen ilmu pemerintahan ini ada pesan atau mungkin sepatah dua kata dari Pak Mayuko untuk
semangat dalam menjalani perkuliahan sampai akhir. Oke, jadi yang perlu disadari bahwa kalian kan sudah memilih jalan untuk apa ya, untuk menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan. Nah, dalam yang saya ingin sampaikan adalah dimanapun kalian atau apapun jurusannya, proses perkuliahan ini adalah proses pendewasaan kalian, sehingga asah diri kalian, turunkan ego kalian, dan terus bangun jejaring untuk bisa memperkaya kemampuan dan kompetensi kalian masing-masing. Jadi yang harus diingat itu, yang paling penting adalah proses pendewasaan diri. Itu sangat penting dan sangat dibutuhkan pada generasi kalian. Oke, teman-teman, tadi sudah disampaikan juga sepatah dua kata pesan dan kesan dan juga motivasi dari dosen kita tercinta, yaitu Bapak Mayuko. Mungkin dari teman-teman juga yang menonton bisa mendapatkan insight juga dari apa yang disampaikan Pak Mayuko gitu ya. Sebelum kita tutup Bapak, jadi di ilmu pemerintahan itu ada jargon. Oh, iya. Nah, kita menyuarakan jargon kita dulu, nanti kita bicara bersama. Apa jargonnya? Berubah apa enggak? Ganti apa enggak? Nah, ilmu pemerintahan untuk Indonesia Himap Jaya. Nanti tetap Bapak, berarti. Bapak yang bilang sebagai alumni tadi iya. sebagai Yuko ini juga alumni pemerintahan di angkatan kedua, teman-teman. Jadi agak tingkat. Oke, ya sekarang. Ilmu pemerintahan untuk Indonesia Himap Jaya. Oke, teman-teman. Jadi terima kasih mungkin sudah menonton dan juga terima kasih Bapak Mayuko sudah berkenan datang untuk menyempatkan waktunya di sela-sela mungkin sibuknya. Terus semangat. Siap. Episodenya terus harus berlanjut. Siap. Oke, teman-teman, terima kasih. Bye-bye, Nabasa.